Halo semua, saya Dr. Munawar, bersama di samping saya adalah Dr. Hengki Alasanuddin dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan bersama-sama dengan semua tim Cath Lab, dengan fellow dari Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Dan hari ini kita akan melakukan prosedur PFO closure yang sedang in. Karena ini punya pasang surut mengenai tindakan prosedur ini. Dan pada pagi hari ini pasien kita adalah seorang laki-laki 38 tahun dengan riwayat TI berulang paling tidak ada 3 kali sejak usia 26 tahun. Sekarang pasiennya umur 38 tahun. ROP score 7. Seperti kita ketahui, makin tinggi ROP score lebih ke arah cryptogenic stroke. Kami sudah melakukan evaluasi untuk mencari source of stroke dan lain-lain, baik dengan Holter untuk menyingkirkan adanya AF, ternyata memang tidak ada. Dengan duplex karotis tidak tampak adanya plak. Dan dari evaluasi TEE tampak adanya stage PFO left to right shunt antara 0,2 sampai 0,5 cm. Kita sudah siap ya untuk melakukannya. Pasien dengan general anestesi, lalu dilakukan TEE oleh Dr. Atik dan Dr. Dewi. Dan kita lihat pasien, kalau kita lihat di dalam angiografinya, dengan mudah wire dan multipurpose catheter kita masukkan ke dalam pulmonary vein kiri superior. Tadi sudah dihitung PFO, jarak antara multipurpose ya, waktu masuk crossing septum dengan berbagai sisi dari septum sudah kita ukur dan cukup besar. Sekarang ini hanya 2 yang biasa kita pakai. Yang pertama, kita sekarang menggunakan PFO closure dengan device Amplatz. Seperti kita tahu ada 3, 18, 25 dan 35, dan sekarang ini kebanyakan dipakai 25 atau 35 mm. Mostly kita menggunakan 25 mm ya, kalau pasien normal dan sebagainya. Hanya pada kasus-kasus tertentu saja kita menggunakan yang 35 mm. Kalau tunnel PFO-nya cukup panjang, lebih dari 15 mm. Kita tentu sudah harus menggunakan yang cukup besar. Tentu saja kita harus mengukur besarnya septum dan sebagainya. Yang kedua, kalau ada septal aneurysm, atrial septal aneurysm, kalau ekskursinya cukup besar, lebih dari 20 atau 15, 20 cukup besar, kita harus juga menggunakan device yang besar juga. Atau kalau septum sekundumnya cukup besar, ada lipomatus misalkan, nah kita juga harus menggunakan yang cukup. Pada prinsipnya adalah bahwa nggak boleh ada leakage. Pada prosedur PFO ini sangat gampang, simple, tetapi yang perlu kita lakukan adalah free from complication. Itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh ada komplikasi sedikit pun. Kita persiapannya persis sama dengan ASO. Ya. Ini delivery systemnya, ada sheath dengan kalau kita 25 biasanya kita menggunakan 8 French. Tetapi kalau yang 35 kita menggunakan 9 French. Ya. Oke, yang penting adalah bahwa kita harus di air, harus debubbling dan sebagainya, harus betul-betul bagus ya. Oke.
Sebelum kita delivery seat kita masukkan dulu save wire. Oke, save wire, kita keluarkan amplats, biasanya 300 cm. Kemudian ya, ini dikeluarkannya. Ya. Oke. Nah setelah itu, nah kita juga menariknya juga harus pelan-pelan karena kalau tidak dia sak atau air, kan udara. Ya. Sampai air keluar ya. Ya. Tuh lihat tuh di dalam TE-nya akan kelihatan. Pakai perasaan ya. Ya, oke, ini kita masukkan. Oke, harus yang penting adalah bahwa kita harus di air, harus debubbling dan sebagainya harus betul-betul bagus ya. Ya, oke. Oke, ya. Biasanya kalau saya ada sedikit ada di luar. Ya, supaya nanti masuknya gampang. Udah ya, udah nyambung, udah keluar, ya enggak ada. Oke, ya. Saya masukkan di situ. Ya. Kita masukkan pelan-pelan aja ya. Enggak ada yang di itu kan ada air ya ke sana, jadi kita nggak usah terlalu takut mengenai. So you see first case gini gampang. Kita keluarkan ya. Oke. Itu yang apa namanya? Disk DLA udah keluar ya. Dan kita dorong lagi sedikit ya. Tuh lihat tuh ya. Oke. Kita masuk di situ ya, baru kita keluarkan nih. Oke. Ya. Masih ada nggak sisa-sisa itu? Ya. Nanti kita ke tes kontras. See that? Nah. Oke. Ya nggak ada yang miss ya. Ini takta sih, ini pasti ini tidak no issue. Yang penting kita ada nggak ada leakage nggak?
Nah itu sesudah dicopot. Ya oke, nanti aja, nanti itu nggak apa-apa itu. Ya oke. Ya, oke ya, dilepas ya. Dilepas. Oke, yuk kita ambil. Masih itu kalau di sini kita masih itu kan masih ada keribi gitu, jadi bisa masih. Terus dia masuk ke dalam pulmonary artery, frontal sekali lagi. Nah. Ada sedikit ya, nggak apa-apa lah itu. Ya, oke, kita jahit. Di bawahnya, figure of it. Ya. Hmm. Ya. 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 Ya, cabut. Bentar. Ya, cabut. Ya. Demikian kita sudah lakukan prosedur sampel penutupan PFO. Jadi hanya 25 atau 35 dan pada pasien ini karena sampel tunnelnya tidak begitu panjang dan sebagainya kita menggunakan 25 mm. Prosedurnya sangat sederhana, tetapi yang penting adalah satu, bahwa indikasinya harus pas. Ya, bahwa cryptogenic. Ada bukti-bukti bahwa pasien mengalami stroke, harus konsul ke neurologi. Yang kedua, ada bukti-bukti bahwa memang tidak ada yang menyebabkan stroke seperti atrial fibrilasi, plak dan sebagainya. Prosedurnya sederhana, simple, easy, tapi harus free complication. Atas nama seluruh tim, saya Dr. Munawar bersama dengan Dr. Hengki mengucapkan terima kasih yang ada, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dadah.